gini, saya mau bertanya tentang pemahaman tentang perpuluhan itu menurut Elia gimana ya? Dan dan di perjanjian baru tuh ada gak sih kayak firmannya? Karena saya juga baru dari Muslim masuk Kristen sih, jadi saya belum. Oh ya, kamu konvert? Iya, saya dari Muslim tuh saya ikut Tuhan Yesus Kristus. Saya belum banyak banget pengetahuan gitu kan. Itu sih pertanyaannya, pengen lebih menurut Elia gimana gitu. Dan di perjanjian lama tuh ada nggak sih di perjanjian baru? Oke. Kamu dengar suara saya nggak? Dengar. Halo? Iya, nge-like. Iya. Ini suara saya ada nggak? Ada. Ini okay. Suara saya ada nggak? Ada. Oh ya, ada ya yang untuk ini ya. Oke. Tentang persepuluhan ya. Jadi dalam iman yang kekristenan itu persepuluhan itu tidak lagi berlaku dalam pengertian begini. Persepuluhan itu adalah keimamatan Lewi, bukan keimamatan Kristus. Ya, keimamatan Kristus yang kita jalani sekarang itu kita tidak lagi berpegang teguh kepada Taurat, karena persepuluhan itu diatur di dalam Taurat dan itu adalah keimamatan Lewi. Nah, bagaimana kita tentang Kristen mengenai persepuluhan? Apakah itu bisa kita berikan atau tidak? Bisa saja kita berikan, tapi bisa juga tidak. Karena tadi kita sudah baca di dalam 2 Korintus 9 ya, bahwa kita harus memberi menurut kerelaan hati kita. Jadi kita harus memberikan apapun kepada Tuhan menurut kerelaan hati kita dengan penuh sukacita. Tapi memang secara umum persepuluhan itu tidak lagi berlaku bagi Kristen. Karena kita tidak lagi diperantarai oleh Imam Lewi, tapi kita sudah diperantarai langsung oleh Imam Kristus. Yaitu imam dari jalur Melkisedek. Gitu. Ya. Iya. Satu lagi boleh? Jadi itu tidak lagi berlaku. Tapi kalau memang ada gereja. Halo? Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Kalau misalkan seandainya ada keniatan hati untuk berbagi gitu kan, kayak silakan. Itu kayak persepuluhan itu boleh nggak mesti ke gereja gitu ya? Apa emang harus ke gereja gitu? Itu sih. Kalau seandainya kan kadang ada pemahaman. Ya, kamu kan berikannya kepada. Gimana? Ini saya yang nge-like atau siapa ini? Waduh. Itu kan persepuluhan itu kan kamu berikan kepada Tuhan ke rumah ibadah. Ya, jadi kamu berikan aja kepada gereja biar nanti gereja yang menyalurkan itu kepada tempat-tempat lain yang membutuhkan. Ya, baik. Ya, tapi udah tidak yang pertama Elia bilang ya, hukumnya istilahnya nggak wajib gitu ya. Udah tidak yang tadi Elia bilang ya. Oke, itu sih, terima kasih. Aku mau tanya Kak, tapi pertanyaanku bukan tentang masalah atau dosa kan Kak. Nah, aku ikut growing. Jadi pendeta aku bertanya kayak gini Kak ke akunya. Kan ini tentang murid Tuhan Yesus. Kan Yudas mati gantung diri atau bunuh diri lah kan Kak. Tapi perutnya Yudas terbelah sehingga semua isi perutnya keluar. Tapi dia itu kenapa ya Kak? Padahal dia kan bunuh diri Kak. Ya, bunuh diri. Memang dia bunuh diri. Lalu? Ya, tapi isi-isinya keluar semua sedangkan dia bunuh diri. Harusnya kan tidak ada kejadian gitu Kak. Wah, siapa bilang? Ya mungkin kamu mempertanyakan yang ada di dalam Kisah Rasul ya. Dengan mana yang betul, dia bunuh diri atau perutnya keluar? Gini bro, dia itu bunuh diri, dia itu menyesali kesalahannya dengan pergi menggantung dirinya pada sebuah pohon ya. Dia menggantung dirinya kemudian jatuh. Dan ketika dia jatuh perutnya terbelah keluar. Itu. Jadi bukan mana yang benar, itu timelinenya yang berbeda, sudut pandangnya yang berbeda.
Gitu. Jadi di Kisah Rasul dikatakan bahwa dia itu perutnya keluar, betul. Di dalam sinoptik dikatakan dia jatuh bunuh diri, betul. Dia bunuh diri. Ya dia bunuh diri dengan menggantung diri, dan ketika dia menggantung diri dia jatuh ke bawah, perutnya terbelah dan keluar semua. Gak ada yang salah. Saya dari Malaysia. Oh ya, salah. Di sini saya mau bertanya tentang pelayanan, maksudnya yang sebagai kalau di Malaysia kan kami sebut pengerusi. Maksudnya dia pemimpin yang dalam satu persatuan tuh dia yang paling atas. Dia lebih kurang pemimpin gitulah. Oke, di sini saya tertanya-tanya kenapa setiap kali ada pemilihan kan. Jam sekarang saya bingung sama ada mana yang perlu didahulukan. Adakah yang di dalam gereja ataupun yang sebaliknya, maksudnya yang luar daripada gereja. Siapakah yang bisa menjadi pelayan, begitu ya? Iya, lebih kurang. Ya sebenarnya kan semua orang bisa melayani Tuhan. Ketika kamu bernyanyi, kamu kemudian mengambil bagian dalam pelayanan gereja, kamu mengasihi orang, kamu berbuat baik bagi sesamamu, kamu sedang melayani Tuhan. Semua orang itu bisa melayani. Hanya saja kan gereja itu memberi peraturan khusus secara administratif untuk orang-orang yang mau melayani di gereja itu. Agar apa? Termanajemen dengan baik. Well managed. Jadi dimanajemen dengan baik. Jadi kalau memang gereja menetapkan aturan-aturan yang menjadi pelayan harus yang seperti ini ya, yang begini-begini, nggak apa-apa. Itu kan kepentingan gereja agar jemaat itu dipimpin oleh orang yang dipercaya menurut standar gereja. Itu tidak masalah. Tapi bukan berarti ketika kita menjadi jemaat kita tidak boleh melayani. Kita boleh melayani. Kita boleh membantu orang lain, kita boleh bantu beres-beres, apa segala macam. Ya selama itu kita motivasinya untuk Tuhan, itu tidak pernah jadi masalah. Gitu kan. Jadi kamu jangan berkecil diri karena wah saya tidak mengambil bagian di dalam gerejawi, maka saya tidak melayani Tuhan. Bukan begitu. Ketika kamu mengasihi orang, berbuat baik sama orang, mencintai Tuhan dengan mencintai sesamamu, ya kamu sedang melayani Tuhan, bahkan jauh lebih baik. Gitu. Iya, ada satu lagi pertanyaan. Ini berkenaan dengan persembahan. Maksudnya saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia macam mana, tapi yang lebih kurang semacam persepuluhan gitu kan. Kita beri, dan sebenarnya saya tahu tujuan persembahan itu diberi untuk pembangunan gereja. Tapi di dalam pengiraan tuh selalu ada kesilapan. Maksudnya ada yang ambil kesempatan untuk ambil duit gereja tuh. Macam mana cara untuk kita mau bagi tahu dengan si pengira uang itu dengan baik? Ya kalau dia mencuri ya itu dosanya dia. Gitu. Kalau masalah strategi gimana cara tahu dia mencuri atau tidak, ya saya tidak tahu itu ya. Saya bukan orang psikologi soalnya. Tapi ya semua baiklah kita penuh kesadaran diri kalau kita mencuri uang jemaat itu kan dosa, itu milik Tuhan, tapi ngapain dicuri? Tegur saja kalau memang dia kedapatan mencuri, tegur. Tegur dengan tatap muka. Jangan di publik, kamu tegur dia, kamu mempermalukan dia, itu namanya. Tegur 4 mata. Jangan ya, ini udah boleh gitu. Kalau kamu menegur dia di hadapan orang banyak, kamu bukan nasihati dia, kamu menjatuhkan dia. Ya. Oke, baik. Thank you, Kak. Yo, semangat ya, Kel ya. Ya. God bless, Tuhan. Silakan Miss Relax. Shalom Kak Elia. Shalom Iya. semua.
Ini bicara tentang temanya Yesus yang tersalib ya. Yuk. Mungkin di luar ini ya, aku mau bicara tentang atribut Kak. Atribut tentang kalung salib ya. Kalau Katolik kan biasanya mereka memakai kalung salib yang ada gambar Yesusnya ya. Lalu di Kristen itu mereka kadang-kadang memberikan sound bahwa gak boleh nih kita pakai kalung salib yang ada Yesusnya. Gimana menurut pandangan Kak Elia? Thank you. Iya. Mau kalungnya ada Yesusnya, mau tidak ada Yesusnya itu tidak pernah jadi soal ya. Karena ya tetap masalah. Tidak pernah jadi masalah. Itu hanya mungkin tradisi ya. Mungkin tradisi. Di gereja Katolik itu ada Yesusnya, di non Katolik itu nggak ada Yesusnya, itu nggak masalah. Gitu. Karena bentuk salibnya gereja Ortodoks pun lebih beda lagi. Salib begini ada di atas thread, ada di bawah tag gitu. Jadi ya enggak masalah. Yang penting salib kan, dia disalib. Dia bukan dirajam dengan batu. Gitu. Jadi mau salibnya begini begitu, kadang gini loh. Banyak dari kita orang Kristen ini, baik yang Protestan maupun Katolik, selalu menekankan perbedaan itu seakan-akan kita tidak sama. Seakan-akan kita tidak menuju Allah yang sama. Banyak yang seperti itu. Kamu Katolik, saya Protestan. Tuhan kamu dan Tuhan saya beda. Banyak. Dan itu nggak boleh. Karena kita menuju pada tujuan yang sama. Kita menuju kepada tujuan yang satu. Jadi, ya hanya perkara salib beda ini. Kata orang Katolik buat kayak gini. Wah, kamu Katolik ke Protestan. Itu bukan lagi namanya setia kepada pengajaran yang benar, tapi lebih kepada fanatisme yang tidak berbuah. Apa gunanya itu? Ya kalau orang buat seperti ini dengan dia bertumbuh imannya, mendeklarasikan imannya, dan dia bangga akan penyaliban Kristus, tidak masalah. Mau dia buat kayak gitu atau tidak, itu tidak primer sekali. Jadi mau salibnya bentuknya beginikah, atau mungkin ada orangnya tergantung atau tidaknya, itu tidak pernah memengaruhi iman kita atau bahkan keselamatan kita gitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan seperti itu. Oke, ada lagi Kak sebentar ya. Gitu ya? Aku melihat bukan hanya satu ya Kak, beberapa gereja yang masih memakai atribut garam, patok gitu. Bahkan teman-teman di sekelilingku juga masih memakai itu Kak. Bagaimana menurut Kak Eli ya? Memakai apa? Patok, garam, terus minyak urapan gitu Kak. Terlalu dimanipulasi dengan hal-hal seperti itu ya? Atau apa ya, bahasanya mungkin aku salah ya? Gimana menurut Kak Eli ya? Itu lebih kepada tradisi aja sih. Jadi kalau gereja jadi kalau gereja Katolik itu memakai patung, itu namanya teologi dalam ukiran. Kalau orang Ortodoks itu pakai ikon, itu namanya teologi dalam warna. Itu hanya tradisi aja ya. Ada minyak-minyak yang memang diberkati. Ya itu kan berkatnya tetap dari Tuhan. Bukan berarti minyak itu berkuasa dalam artian ya sumber kekuatan itu dari minyak ini, bukan dari Tuhan begitu. Jadi itu nggak masalah. Itu hanya tradisi saja. Yang penting imannya itu kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Saya misalnya memberkati minyak ini, kemudian saya doakan minyak ini kepada Tuhan. Kita kan meminta Tuhan pemberkatan minyak ini, bukan meminta kepada Allah-Allah lain. Nah, kemudian minyak ini kita percaya bisa membantu orang ya, karena bukan karena minyak itu berkuasa, tetapi karena doa kepada Allah yang benar itu yang berkuasa melalui perantaraan minyak sebagai tanda gitu loh. Karena Alkitab pun itu berbicara tentang minyak urapan, pengurapan ya, kemudian banyaklah hal-hal lain. Jadi ya kalau orang menggunakan hal-hal seperti itu menunjukkan dan juga mempromosikan imannya, tidak masalah. Dia mau pakai minyak, mau pakai air suci apa segala macam, nggak perlu itu dipermasalahkan, gitulah. Kalau saya, meskipun saya tidak menggantungkan, tapi sangat menggantungkan pada
barang-barang seperti itu nggak masalah juga ya Kak? Kalau menggantungkan dalam artian menyembah minyak, menyembah media-media begitu, itu salah. Ya karena yang penting begini, kita jangan menjunjung tinggi tradisi daripada firman Allah. Ya, tetapi kan minyak dan lain-lain itu kan tradisi yang didasari firman Allah, bukan yang bertentangan dengan firman Allah. Kecuali tadi bertentangan yang nggak boleh gitu loh. Karena gini, pemberian minyak, ikon-ikon dan lain-lain itu kan didasari atas iman mereka, dan mereka ekspresikan itu dalam sebuah benda gitu. Jadi ada yang mendasarinya, kita fokus kepada motivasinya, yang melatar belakangi itu kenapa dan apa. Kecuali dia percaya bahwa benda ini tuh bisa menyelamatkan, tapi tidak ada yang mendasari dia mengatakan begitu, atau bahkan melenceng dari firman Tuhan, itu salah gitu. Karena orang-orang di perjanjian lama pun Tuhan mengurapi para imam melalui minyak. Tuhan mengurapi mereka, minyaknya harus dari pohon ini, dari daun ini, dia harus pakai pakaian yang seperti ini, jubahnya seperti ini, dan lain-lain. Itu semua punya makna. Apakah itu yang menyelamatkan? Kan tidak. Tapi Tuhan yang satu itulah yang menjadi sumbernya. Itu menjadi tanda dan mengekspresikan serta mempromosikan yang dia imani. Seperti kita salib. Apakah salib yang dari kayu itu menyelamatkan? Tidak. Yang menyelamatkan itu adalah dia yang tergantung di kayu salib. Gitu loh. Jadi fokus ke latar belakangnya, kenapa dan motivasinya. Kita jangan terlalu kacamata kuda gitu. Oke. Thank you Kak Alia.